Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Resapi GKJ Margowitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh sangat menyenangkan pada saat ini kita diberi waktu untuk duduk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Allah. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang menciptakan kami. Maka Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang rahmani dan rahimi, di bawah kemurahan-Mu kami semua ada Tuhan, karena Engkau berdaulat. Bapa, izinkan kami masuk hadirat-Mu. Sebelum kami masuk hadirat-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ya Bapakku, sungguh kami bersyukur akan menerima sapaan firman-Mu. Kiranya sapaan firman-Mu ini dapat kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kamu telah memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat kuncinya saya ambil yaitu 2 Korintus 4 ayat 18 yang demikian firman-Nya. Sebab kamu telah memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, gadis kecil yaitu Fanny Crosby, seorang gadis yang kehilangan daya penglihatannya sejak ia lahir, sejak ia masih bayi. Namun yang mengagumkan, ia bertumbuh menjadi salah seorang penulis lagu himne Kristen yang paling populer pada saatnya sampai sekarang ini. Fanny yang dikaruniai umur panjang menulis lebih dari 9.000 lagu di sepanjang hidupnya. Berapa himne yang menjadi favorit sampai sekarang adalah Blessed Assurance, ku berbahagia, dalam Kidung KJ 392, dan to God be glory, terpujilah Allah, semua orang merasa kasihan kepada Fanny. Begitu pula ibu yang
melahirkan. Betapa sedih dan susahnya. Walaupun demikian, ia tetap setia mengasihi sampai Fani dewasa. Dengan tekun, sabar, dan penuh kasih sayang, dan ia selalu berserah kepada Tuhan. Ibu adalah guru yang lebih dari pengkhotbah. Ruth Graham, istri Billy Graham yang cantik itu, berkata demikian mengenai seorang ibu. Menjadi ibu adalah hal yang paling menyenangkan dan lebih berbahagia dan lebih berharga dan lebih penting dari khotbah, sekalipun secara kontinu mendidik atau mendoakan semua berkata, "Oh Fani, kasihan sekali." Ketika Fani diundang dalam acara persekutuan di rumah Bapak Pendetanya, Fani memimpin pujian dan memainkan piano. Semua yang datang kagum dan heran. Begitu pula Bapak Pendeta. Sampai-sampai Bapak Pendeta berkata, "Sayang sekali Tuhan tidak memberikanmu penglihatan, padahal banyak talenta yang diberikan Fani." Fani pun memberikan jawaban yang rasanya sulit untuk dipercaya. "Pak Pendeta, seandainya saya bisa mengajukan satu permintaan saat aku lahir, aku tetap ingin dilahirkan buta. Dengan demikian, ketika aku kelak tiba-tiba di surga, maka wajahku yang pertama kali yang akan kupandang dengan penuh sukacita adalah wajah juru selamatku, yaitu Yesus Kristus." Fani memandang dari sudut pandang kekekalan, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal lebih dari segala-galanya. Segala pencobaan akan sirna ketika kita mengingat kemuliaan Tuhan dan kita memandang dari sudut pandang kekekalan. Kita kelak akan bertemu dengan Tuhan kita, dan kita akan memandang bahwa Tuhan mengulurkan tangannya dan menyambut kita. Itulah jawab Fani, bahwa dia memandang dari sudut pandang kekekalan. Kiranya firman Tuhan ini juga menguatkan kita dalam keadaan seperti ini, pandemi dan lain-lainnya, resesi ekonomi. Mari kita memandang Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan Tuhan akan selalu bersama-sama kita. Dan marilah saudara-saudaraku, apapun yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Mari, segala pencobaan akan sirna ketika kita mengingat kemuliaan Tuhan kita. Bertemu kita kelak bersama-sama di surga. Haleluya. Amin.